Teks laporan hasil observasi merupakan satu di antara teks yang berada di pelajaran bahasa Indonesia. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Jadi, pengamatan atau bisa disebut observasi itu dilakukan oleh si pengamat dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui sebuah informasi yang ada. Informasi itu bisa meliputi objek tentang keadaan alam, keadaan lingkungan, hewan, tumbuhan, sosial, sebuah pariwisata, kesenian, dan kebudayaan. Adapun teks laporan hasil observasi bersifat informatif, komunikatif, dan objektif. Adapun ciri-ciri teks laporan hasil observasi yaitu ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, ditulis secara lengkap dan sempurna. Yang kedua, bersifat objektif, global, dan universal. Yang ketiga, objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Yang keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan yang telah dilakukan. Yang kelima, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Yang keenam, tidak mengandung prasangka atau dugaan yang menyimpang atau tidak tepat. Yang ketujuh, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Delapan, tidak adanya bagian penutup dari penulis. Penulis hanya melaporkan apa yang dilihat dan diketahuinya berdasarkan hasil analisis serta observasinya. Yang kesembilan, menitik beratkan pada pengelompokan segala sesuatu ke dalam jenis-jenis dengan ciri atau keadaannya secara umum. Yang kesepuluh, disajikan secara menarik baik kata bahasa, isinya berbobot maupun susunannya logis. Dan yang terakhir, teks laporan hasil observasi menggambarkan sesuatu secara umum dan sesuai fakta tanpa adanya opini penulis. Struktur teks laporan hasil observasi terdiri dari 3 struktur. Di antaranya yang pertama pernyataan umum, yaitu terdapat pembukaan berisi pembuka atau informasi secara umum hal yang akan disampaikan. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar tentang objek tersebut. Yang kedua, ada deskripsi bagian, yaitu terdapat isi, rincian, pembahasan, dan penjelasan secara lebih detail. Dan yang ketiga adalah deskripsi manfaat, yaitu berisi fungsi atau manfaat setiap objek yang diamati dalam kehidupan. Tujuan teks hasil observasi. Tujuan utamanya yaitu untuk memberikan informasi secara objektif dan fakta yang ada di lapangan sesuai hasil pengamatan yang didapatkan. Tujuan yang lainnya yaitu yang pertama untuk penelitian, yang kedua untuk memberikan informasi terbaru, yang ketiga untuk mengatasi suatu persoalan, yang keempat untuk menemukan teknik atau cara terbaru, yang kelima untuk mengambil keputusan yang lebih efektif, yang keenam untuk melakukan pengawasan atau lebih efektif, yang ketujuh untuk mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Fungsi teks hasil observasi. Teks laporan observasi memiliki fungsi atau manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Fungsinya sebagai berikut. 1. Sebagai bahan penelitian. 2. Sebagai sumber yang dapat dipercaya. 3. Sebagai laporan tugas dan kegiatan pengamatan. 4. Sebagai dokumentasi. 5. Sebagai ilmu pengetahuan. 6. Menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan dan atau pemecahan masalah dalam pengaturan. Adapun langkah-langkah untuk menyusun teks laporan hasil observasi. Yang pertama ada
tentukan terlebih dahulu objek yang akan kamu amati. Kedua, susunlah jadwal observasi yang akan kamu lakukan. Ketiga, lakukanlah observasi terhadap objek tersebut dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan atau poin-poin pengamatannya terlebih dahulu. Keempat, catatlah hasil observasimu dengan memerhatikan ketepatan isi, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Bila memungkinkan, ambil foto dan videokan observasimu. Dan yang terakhir, kelima, meneliti kembali hasil penulisan teks. Jika ada kalimat janggal atau salah penulisan, segera perbaiki kembali. Sekian, terima kasih.